Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abdul Ghifari, Asisten TO Operasional PTPN 4 Regional 6, juga sebagai peserta PLDP 3 pendukung bisnis batch 14. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai modul kepemimpinan. Jadi pada kali ini izinkan saya membahas sedikit materi yang sudah saya rangkum terkait modul manajemen bisnis, di mana manajemen merupakan sebuah proses dalam melakukan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Dalam mendukung hal tersebut, ada sebuah tools atau framework yang dapat digunakan atau bisa disebut dengan SPPM, di mana sistem perencanaan dan pengendalian manajemen merupakan sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi. Nah, fungsinya itu dapat digunakan sebagai tools untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan, termasuk di dalamnya itu dalam pengambilan keputusan atau decision making. Nah, berdasarkan COSO Framework, elemen pengendalian manajemen itu ada 5, yaitu pengendalian lingkungan, di mana itu merupakan perangkat dan struktur yang menjadi dasar pengendalian, asesmen risiko, identifikasi entitas serta risiko yang relevan. Selanjutnya ada pengendalian aktivitas yang termasuk dalam kebijakan dan prosedur, informasi dan komunikasi, serta monitoring untuk penentuan, desain, dan kegiatan pengendalian tepat waktu, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan bahas terkait perencanaan perusahaan. Nah, untuk merencanakan sebuah perencanaan perusahaan itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Di mana apa ini dapat digunakan untuk merumuskan tujuan atau target yang ingin dicapai, siapa merumuskan personel yang bertanggung jawab atau PIC atas target atau sasaran perusahaan, kapan dapat digunakan untuk merumuskan jangka waktu, bagaimana digunakan untuk merumuskan strategi, dan mengapa merumuskan alasan yang melatar belakangi tujuan yang ada dalam perencanaan perusahaan tersebut. Nah, sumber perencanaan itu dapat berasal dari beberapa hal, yaitu kebijaksanaan pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, inovasi, serta inisiatif, baik itu yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi, di mana perencanaan perusahaan itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya itu dapat membantu manajer atau leader untuk berorientasi kepada masa depan, meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, dan menekankan pada tujuan organisasi yang dimana telah masuk dalam perencanaan perusahaan tersebut. Selanjutnya, setiap manusia atau setiap orang yang berada dalam perusahaan itu akan dihadapkan dengan keharusan untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, perspektif dalam pengambilan keputusan itu ada 3, yaitu rational decision making, yang dimana jenis pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan sifat logis dan konsisten. Selanjutnya ada bounded rationality, di mana pengambilan keputusan itu seperti rational decision making, namun dengan model yang disederhanakan. Dan yang terakhir itu ada intuitive decision making, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Nah, dia itu tidak memikirkan secara rasional, namun hanya intuitif saja pengambilan keputusannya dilakukan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, yaitu ada dari perbedaan individu, baik itu kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, perbedaan budaya, dan dari batasan organisasi itu ada evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu, dan contoh historis. Nah, demikian modul manajemen bisnis yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di modul terakhir, yaitu modul manajemen fungsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.